Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbihir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbihir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbihir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faslun, satu fasal. Al-mufdi ilal istihalati arba'atun. Yang membawaki kepada mustahil. Faktor-faktor yang membawaki kepada mustahil itu ada 4. Jadi faktor yang bisa menghasilkan mustahil, kemustahilan secara akal itu ada 4. Yang pertama, ahaduha ad-daur. Yang pertama, salah satu daripada 4 itu daur. Yani daur apa? Daur ada 2, ada daur sabki, ada daur ma'i. Yang mustahil adalah daur sabki, bukan daur ma'i. Maksud daur sabki apa? Jadi kalau itlak daur, kalau ada ungkapan daur itu yang dimaksudkan daur sabki. Definisi daur sabki, wahwa tawakkufu wujudi kulli wahidin minasyai'aini alal akhari. Dan daur sabki adalah membutuhkan bergantungnya wujud tiap-tiap satu daripada 2 perkara terhadap yang lain. Yani saling kebergantungan wujud, kebergantungan wujud. Sekarang ada 2 orang ataupun 2 perkara saling membutuhkan, tapi bukan fil wujud, tapi dalam persoalan yang lain. Misalnya 2 sahabat ataupun guru dan murid kan saling membutuhkan, bukan fil wujud. Ini saling membutuhkan fil wujud dalam arti A misalnya membutuhkan biar dia ada kepada B dan B tidak akan ada tanpa ada A. Jadi A, untuk adanya A butuh B, dan untuk adanya B butuhnya A. Ini dua-duanya tidak akan ada. Oke. Dia disebabkan oleh yang lain, pada waktu yang sama dia menyebabkan yang lain. Dia disebabkan oleh A. Pada waktu yang sama dia menyebabkan B. Taib, itu daur sabki. Sedangkan daur ma'i keterikatan 2 perkara pada akal. Seperti memahami makna sahabat. Sahabat itu ya 2 kan? Secara bersamaan. Yang namanya sahabat apa? Hubungan 2 manusia. Langsung kan? Bersamaan. Ma'i. Bersamaan. Yang mana keduanya itu saling membutuhkan. Karena yang namanya sahabat ya pasti paling kurang 2. Ma'i. Tapi kalau daur sabki, adanya A harus diawali oleh adanya B. Dan adanya B harus diawali oleh adanya A. Baik. Wa tariqul infisalu anhu biikhtilafil jihati au bikaunihi ma'iyan. Dan cara membebaskan daripadanya daur itu dengan cara berbeda sisi. Jadi bagaimana cara bebas daripada daur? Beda sisi membutuhkan. Misalnya A butuh kepada B dari sisi misalnya hidup ataupun wujud. Sedangkan B butuh kepada A dari sisi yang berbeda. Sedangkan cerita yang tadi bahwa A membutuhkan B untuk wujud. Sedangkan B membutuhkan kepada A juga fil wujud. Tapi kalau 2 sisi yang berbeda dia saling membutuhkan tapi pada sisi yang berbeda. Misalnya kalau yang mudah, murid perlu guru untuk mendapatkan ilmu, sedangkan guru perlu kepada murid untuk menyampaikan ilmu. Sisi yang berbeda. Dan banyak contoh yang lain yang sering kita temukan dalam hawashi bagaimana cara membebaskan daripada daur. Au bikaunihi ma'iyan, ataupun dengan keadaannya daur itu daur ma'i. Oh, ini bukan daur sabki tapi daur yakni daur yang secara bersamaan. Itu cara memutuskan ataupun menghindari daripada daur. Qala al-Ghazali wal masailu dairatu fil fiqhi la budda fiha min qat'id dauri wa fi qat'ihi thalathatu masalikin. Min awwalihi wa wasdihi min wastihi min akhirihi. Wa min akhirihi. Berkata Imam Al-Ghazali, persoalan-persoalan yang berputar pada fikih itu mesti pada persoalan-persoalan yang berputar, yakni yang dur,
padanya fikih daripada memutuskan dor. Jadi ada dalam beberapa kasus fikih itu saling membutuhkan dor. Ini nggak akan selesai ini tanpa ini, dan ini tidak akan hasil tanpa ini, sedangkan ini membutuhkan kepada yang pertama. Taruhlah A, B, C. Untuk A perlu B, untuk B perlu C, untuk C perlu A. A, B, C, C itu A. Ini nggak akan hasil. Maka kata Ghazali, persoalan-persoalan fikih yang saling dor antara satu sama lain harus kita potong, harus kita pangkas. Wafi katihidan dalam memutuskannya dor pada persoalan fikih itu ada 3 cara. Min awalhi di awalnya, dan wa min waslihi di pertengahan, dan di akhirnya. Misalnya ini ada contoh fikih, cuma sangat rumit contoh fikih yang dihadirkan. Gambaran secara umum, A butuh kepada B, B butuh kepada C, C butuh kepada A, C butuh kepada A. Sekarang begini, B tidak akan ada B tanpa gini, C tidak akan ada C tanpa ada B, sah? Tanpa B tidak akan ada tanpa ada A, tidak akan ada tanpa C lagi. Padahal C itu disebabkan oleh B, B itu disebabkan oleh A, disebabkan oleh C. Cara potongnya gimana? Langsung A adalah wujud yang pertama. Jadi putuskan hubungan A dengan C. A dulu. Kemudian dari A baru B, B baru C. Selesai. C nggak lagi terikat dengan A. Itu fi awalihi. Tapi kalau kita nggak pangkas tadi hubungan A dengan C, C tidak akan ada tanpa ada A tidak akan ada tanpa ada C. Kenapa? Karena A adalah sebab adanya B, B adalah sebab adanya C, C adalah penyebab untuk adanya A. Nah, berputar. Maka caranya apa? Pangkas ataupun potong di awalnya. Ataupun potong di pertengahan. A adalah sebab adanya B, B adalah sebab adanya C, C sebab adanya A. Ini caranya bagaimana? Potong di awal, di pertengahan. Maksudnya B adalah sebab untuk adanya C, C adalah sebab untuk adanya A. Selesai. Karena kita mulai tadi di pertengahan. Tapi kalau kita ikat tanpa ada pemangkasan di pertengahan, maka terjadi perputaran. Wa fi akhirhi, misal kalau fil akhirhi, A menyebabkan B, B menyebabkan C. Terus pada dasarnya apa? C membutuhkan kepada A. Ini kita pangkas. C tidak lagi terikat kepada A. Oke. Jadi fi awalihi wa min wastihi wa akhirihi, terjadi dor di mana kita ingin potong di awal, pertengahan, ataupun di akhir. Yang intinya rantai dor itu harus kita potong. Kalau enggak, ini enggak akan ada tanpa ada ini tidak akan ada tanpa ada ini. Baik. Ada contoh fikih, cuma ribet sekali, ribet. Makanya saya langsung kasih contoh yang abstrak, tapi insya Allah kita pahami. Atsani at-tasalsulu. Yang kedua adalah tasalsul. Seperti ayam, duluan ayam ataupun telur. Ayam sebelumnya lahir dari telur. Telur itu dari ayam. Kemudian sebelumnya ayam itu dari telur. Terjadi tasalsul. Mustahil. Nggak mungkin ada ayam tanpa telur dan nggak mungkin telur ada ayam. Tasalsul. Definisi tasalsul wahwa tawakufu wujudi syai'i ala wujudi asya'a ghairi mutanahiyatin. Membutuhkan wujudnya sesuatu di atas wujud yang lain yang tidak ada batasan. Telur butuh kepada ayam, ayam butuh kepada telur, telur hingga ke misalnya begini. Angka yang sangat besar, angka sampai miliaran ataupun triliunan, tanpa ada satu, apakah semua bernilai? Nol.
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 tanpa ada angka 1. Apakah akan bernilai? Bernilainya 0 yang sangat panjang itu kalau ada permulaan. Misalnya begini, ataupun contoh yang lain, tumbuhan ini tidak akan ada kalau dia tidak ada tumbuhan sebelumnya. Tumbuhan ini tidak akan ada kalau tidak ada tumbuhan sebelumnya. Hingga tanpa ada batas. Tumbuhan yang pertama ada. Ini tumbuhan, misalnya ini tumbuhan. Tumbuhan ini baru ada kalau ada tumbuhan sebelumnya. Tumbuhan ini baru ada kalau ada tumbuhan sebelumnya. Tumbuhan sebelumnya baru ada kalau ada tumbuhan sebelumnya hingga tidak ada batasan. Tapi ke belakang. Paham? Yang pertama ini ada nggak? Ini ada nggak? Ini ada nggak? Seperti orang mau bersandar. Saya bersandar ke tembok. Tembok ini bersandar ke tembok yang lain. Tembok yang lain bersandar ke tembok yang lain. Hingga tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan itu tidak ada. Akhirnya bisa bersandar nggak? Nggak akan. Karena harus tetap ada permulaan. Paham? Oke, definisi tasalsul adalah tawaqufu wujudi syai' ala wujud asya' ghairi mutanahiyatin. As-salisu al-jam'u bainan naqidain. Yang ketiga adalah menggabungkan di antara dua yang berlawanan. Yang maksud daripada naqidain di sini lebih umum ya, makna umum. Karena nakid ada makna khusus, ada makna umum. Tapi naqidain di sini dengan makna mutakabilin, dua yang berbeda, dua yang berlawanan. Hitam dan putih tidak boleh bertemu. Baik. Buta dan melihat pada waktu yang sama tidak boleh berkumpul. Baik. Atas nama mutakabilan itu jam'u bainan naqidain. Ada pada waktu yang sama dia tidak ada, bisa nggak? Mustahil. Ini al-mufdi ilal istihalah. Jam'ul bainan naqidain. Dua yang berlawanan. Kalau ada yang pertama maka tidak ada yang kedua. Kalau ada yang kedua tidak ada yang pertama. Sekarang kita gabung kedua yang mustahil. Wujud ada, adam tidak ada. Suatu perkara yang kita putuskan dia ada, maka dia bukan tidak ada. Kalau kita putuskan dia tidak ada, maka mustahil dia sekarang dia ada dan dia tidak ada. Sah? Jam'ul bainan naqidain. Qala al-Marwazi wa innama yastahilu fil hasiyati lal aqliyati. Berpendapat Al-Marwazi, seorang ulama besar dalam fikih Syafi'i, hanya saja mustahil jam'ul bainan naqidain pada hisiyat, pada panca indera, bukan pada akliyat, bukan pada rasional. Dan ini pendapat yang batal, lemah. Kalau misalnya kita lihat satu benda putih, ya putih bukan warna lain. Sekarang bisa nggak pada yang suatu kita lihat dia putih dan bukan putih. Sekarang kita lihat pendek dan pada waktu yang sama dia bukan pendek, tinggi. Nggak mungkin. Paham? Kalau misalnya kita melihat suatu barang tetap, pada waktu yang sama dia juga gerak. Kalau gerak bukan tetap, kalau tetap bukan gerak. Ini kata Al-Marwazi. Tapi pendapat yang kuat, wasahih bukan pendapat yang kuat. Dan yang benar, wasahihu la farqa. Tidak ada perbedaan. Baik pada rasional ataupun suatu yang didapatkan oleh panca indera, yang namanya berkumpul, bertemu dua yang berlawanan tetap mustahil. Oke? Ar-rabi'u at-tarjihu min ghairi murajjih. Yang keempat, menguatkan terpilih tanpa ada faktor yang memilih. Seperti misalnya timbangan. Timbangan sebelum ada barang yang ditimbang di atasnya, maka takarannya sama. Tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke bawah, salah satu daripada dua sayap timbangan. Maka sekarang lebih berat salah satu tanpa ada barang yang letak di tempat tersebut ataupun di timbangan tersebut. Itu mustahil. Kita dalam hidup semua yang kita pilih itu pasti ada murajjih. Kenapa kita belajar
Ada belajar dan tidak belajar. Kita pilih untuk tidak belajar. Pasti ada murajih. Baik kita sadari ataupun kita tidak ada sadari. Paham? Jadi murajih, tarjih ya. Tarjih bila murajih itu mustahil. Tapi ada sebagian ulama mengatakan rujhan bila murajih jaiz. Tarjih apa? Memilih tanpa ada sebab kenapa kita memilih ini. Itu mustahil. Mustahil. Nggak mungkin kebetulan. Tapi rujhan bila murajih boleh. Misalnya kita dikejar sama anjing. Kemudian kita menemukan dua persimpangan, kanan ataupun kiri. Secara spontan kita memilih kanan. Tanpa terbesit dalam pikiran ini kan kenapa kita pilih kanan. Seperti orang yang sangat haus, begitu dia lihat minuman, ada 10 macam minuman. Pokoknya apa yang dia temukan langsung dia minum. Rujhan. Tanpa ada faktor. Nah, walaupun pendapat ini masih diperdebatkan. Wakila laisa bimustahilin. Ada yang mengatakan tarjih min ghairi murajih itu tidak mustahil. Maka kesimpulan yang membawaki kepada mustahil ada 4. Dur, tasalsul, jam'ul bainan naqidain. Jam'ul bainan naqidain dengan makna yang lebih umum. Dan seperti kanan dan dia juga kiri. Bisa enggak kanan dia juga kiri? Bisa dengan iktibar yang berbeda. Kanan saya, kirinya beliau. Tapi kanannya saya pada waktu yang sama juga kiri. Enggak mungkin. Karena itu menggabungkan dua yang berlawanan. Yang keempat, tarjih min ghairi murajjih. Taib, faslun. Fasal yang lain. Kullu mawjudin la budda lahu min asbabi arba'atin. Semua yang ada pasti bagi yang ada itu ada 4 faktor. Semua yang ada selain Tuhan ya, selain Allah. Mawjud ini yakni hadis. Semua maka di syarah apa? Mungkin. Semua benda yang ada di alam semesta ini untuk adanya dia butuh kepada 4 sebab. Seperti kita membuat rumah. Untuk terbentuknya rumah, adanya rumah perlu material. Semen, bata. Kemudian perlu bentuk. Yang ketiga butuh pembuat. Karena rumah ini walaupun sudah ada bahan tapi nggak ada yang buat nggak akan hasil. Dan perlu tujuan. Yakni ba'ithah, alasan yang mendorong kita untuk buat rumah. Kerjanya bagaimana? Pertama kita ingin membuat rumah. Kemudian kita cari bahan, kita cari pekerja, hasillah rumah. Kalau di sini apa saja? Al-maddah. Yang pertama adalah maddah. Material. Ini maddah adalah dia bahan untuk membuat suatu yang lain. Seperti kayu bahan untuk membuat kursi. Kayu adalah material untuk kursi. Kursi kayu ya. Apakah kayu tersebut sudah menjadi kursi? Belum. Masih Nah, kemudian surah. Yang kedua adalah surah, bentuk. Kayu tersebut dipahat kemudian diukir sehingga menjadi kursi. Kayu gak masih? Masih kayu. Yang membedakan apa? Surah. Untuk terbentuknya kursi, untuk adanya kursi pertama harus ada materi, yakni kayu. Yang kedua bentuknya. Yang ketiga fa'iliyah, pelaku ataupun pembuat. Yang keempat ghaiyah, yakni alasan, dorongan, tujuan. Ilatul ghai. Berdasarkan ini sebenarnya kan di lapangan begini kan kejadian. Tapi para filsuf menerapkan faktor ini terhadap Tuhan. Dalam arti Tuhan untuk menciptakan alam perlu ada bahan sebelumnya. Maka bahan untuk menciptakan alam itu kadim. Misalnya gini. Rumah ini perlu apa? Perlu batu. Batu ada bahan sebelumnya. Bahan sebelumnya pasti belum. Karena yang namanya alam bisa nggak dibuat tanpa ada bahan? Menurut filsuf nggak mungkin. Menurut filsuf nggak mungkin. Maka bahan dasar
bahan dasar alam semesta ini kadim, tidak ada awal. Karena tidak mungkin membuat sesuatu tanpa ada bahan. Itu kata filsuf. Oke. Contoh di sini kasarir, seperti ranjang. Seperti tempat tidur. Maddatuhu, material dari tempat tidur khasyab, kayu. Bentuk daripada tempat tidur adalah insitah, datar. Ya kan? Ini mungkin paih menun paih yang ada lagi kan. Wa fa'iluhu, pelaku ataupun pembuatnya tempat tidur adalah namanya an-najjar, tukang kayu. Ghayatuhu, tujuan daripada buat tempat tidur adalah untuk berbaring. Maka misalnya orang ingin mau masuk dalam politik, dia harus ada gayah dulu. Kenapa dia tujuan naik politik? Untuk memperbaiki. Bagaimana untuk memperbaiki itu? Apa saja materinya? Bagaimana bentuknya? Dan siapa pelakunya? Semua perkara yang ada di alam semesta ini butuh kepada 4 sebab. Ilatul maddiyah, ilat surah, fa'iliyah, ghaiyah. Oke? Paham? Taib. Wal illatul ghaiyatu illatus salasi fil adhan wa ma'luluha fil a'yan. Ilat ghaiyah itu satu ilat daripada yang 3. Ilat ghaiyah adalah ilat dari yang ketiga, dari yang 3 pada pikiran. Dan ma'lulnya ilat ghaiyah itu fil a'yan. Begini. Dari 4 itu, maddah ada enggak bentuknya? Material kan wujud. Surah wujud. Fa'il, pelaku, pembuat ada. Tapi ilat ghaiyah di mana? Yang ada dalam pikiran. Karena motivasi dia membuat tempat tidur adalah ingin berbaring, ingin ada tempat istirahat yang enak, yang empuk. Ini wujudnya fil a'yan, tapi menghasilkan fil adhan, tapi menghasilkan fil a'yan. Dasarnya kan konsep dalam pikiran. Dia punya tujuan. Makanya kan kita misalnya mau belajar ilmu agama, belajar nahwu. Pertama dibilang apa? Tujuan kamu belajar nahwu apa? Kemudian apa saja materi yang harus kamu pelajari dalam ilmu nahwu? Kemudian bagaimana bentuknya? Oke, kemudian harus ada fa'ilnya, harus belajar untuk memahami nahwu, untuk membentuk malakah nahwu. Pasti diawali dengan tujuan. Tujuan itulah yang mendasari dan mendorong manusia untuk melakukan. Maka hampir semua ilmu pasti diawali dengan faidatuh, tujuan, biar termotivasi. Orang pengen kaya, ingin wujud kaya, adanya kaya, untuk apa? Untuk memperbudak ataupun untuk bisa membantu masyarakat. Nah, itu gaya. Taib fil azhan, yang ada dalam pikiran, tapi dia bisa merealisasikan dalam dunia nyata. Setelah ada maddah, ada surah, dan ada fa'il. Taib. Wahwa makna qaulihim, dan inilah ini ilat ghayah illatus salati. Jadi dari 4 satu yang ada fil azhan, yang lain semua ada fil wujud, fil a'yan. Ya kan? Maddah wujud fil realita, ada di alam realita. Surah ada di realita. Datar itu kan ada di realita, fa'il juga ada, tapi ilat ghaiyah yang ada fil azhan. Dari 4 itu hanya satu yang ada dalam pikiran, tapi dia wujud fil maklulnya fil ayat. Nah, inilah maksud perkataan ulama, awalun li fikri, akhirul amali. Hiya di sini kan hiya, kalau ada syarah. Ilat ghaiyah adalah yang paling awal bagi pikiran dan yang paling akhir bagi amal, bagi perbuatan. Pikiran yang hadir pertama sekali dalam pikiran adalah ilat ghaiyah. Dan yang paling terakhir wujud adalah
fil amal adalah juga ilat ghaiyah. Karena motivasi pertama kalau cerita tadi buat tempat tidur untuk berbaring. Paling pertama kayak hadir dalam pikiran dan paling terakhir terrealisasi juga ilat ghaiyah. Karena harus madah dulu surah fa'il baru ada. Oke? Taib. Faslun. Kullu ma'lumaini la budda bainahuma min ihda nasabi arba'in. Setiap dua informasi wajib di antara dua informasi tersebut dari 4 hubungan. Daripada salah satu daripada 4 hubungan. Yang pertama sama, yang kedua berbeda, mubayanah, musawah, sama dalam semua sisi, mubayanah berbeda dalam semua sisi, umum khusus mutlak, yang keempat umum khusus min. Semua informasi, yakni setiap 2 informasi paling kurang, hubungan antara satu informasi dengan informasi yang lain, maka dia pasti ada kala sama dalam semua sisi, berbeda dalam semua sisi, umum khusus mutlak ataupun umum khusus min wajhin. Coba periksa semua yang isi dalam pikiran kita koneksikan dengan isi pikiran yang lain, pasti tidak terlepas daripada 4 kategori. Musawah, mubayanah, umum khusus mutlak, umum khusus min wajhin. Contoh di sini kal insani wadhahik, seperti manusia dan orang yang mampu untuk dhahik itu adalah orang yang mampu mengekspresikan kesenangan. Manusia, dhahik itu tidak akan ada kecuali pada manusia. Ya kan? Masadaknya. Yang namanya manusia siapa? Zaidun, Umar, Bakar. Yang namanya dhahik juga Zaidun, Bakar, Umar, Khalid dan yang lainnya. Jadi antara insan dengan dhahik sah. Kalau contoh di sini wa minhu ar-rajmu wa zinaul muhsani, dan di antara daripada musawah rajam di sini dengan makna marjum, orang yang dirajam, dan orang yang melakukan zina muhsan tahu kan? Orang yang sudah menikah, sudah berkeluarga, dia melakukan perzinaan. Marjum, orang yang dirajam. Siapa orang yang dirajam? Adalah orang yang berzina setelah menikah. Orang yang berzina setelah menikah adalah orang yang dirajam. Sama kan? 2 informasi ini. Marjum dengan zina muhsin. Ataupun orang yang berzina lah. Bukan zina, tapi zani. Orang yang berzina dalam status dia sudah menikah dengan orang yang dirajam. Siapa? Orang yang dirajam adalah orang yang berzina dalam status sudah menikah. Orang yang berzina dalam status menikah adalah orang yang dirajam. Sama mafhum keduanya. Masadak. Mafhum berbeda. Karena orang yang berzina tapi statusnya sudah menikah, sisi apa? Bagaimana statusnya? Hukuman daripada orang yang melakukan ini dirajam. Mafhum antara marjum dengan zani berbeda. Tapi masadaknya terbenar pada tempat yang sama. Oke. Nah, di sini belum. Li'annahu in sadaka kullun minhuma ala ma sadaka alaihi al-akharu fahuma mutasawiyani kal insani wadhahiki wa minhu ar-rajmu wa zinaul muhsan. Karena bahwasanya jika terbenar tiap-tiap daripada 2 informasi di atas sesuatu yang terbenar di atasnya oleh yang lain, maka keduanya namanya adalah mutasawiyan. Masadak ini ya, bukan mafhum. Oke. Seperti gini, kita punya sahabat. Sahabat itu adalah sepupu kita. Sahabat dengan sepupu mafhumnya beda nggak? Tapi orang yang sama. Sahabat saya tunggu Zaidi, sepupu saya juga tunggu Zaidi. Mafhum, maksud daripada sahabat, yakni teman dekat, maksud daripada sepupu adalah kerabat. Anak paman ataupun anak bibi.
Tapi yang dimaksudkan daripada sahabat siapa? Abu Zaidi, sepupu juga Abu Zaid. Masadak yang terbenar, tempat terbenarnya. Dua maksud kalimat tadi adalah orang yang sama. Ini namanya masadak. Nah, musawah itu apa? Dua kalimat, dua informasi, mafhumnya berbeda, tapi masadaknya sah. Yang namanya insan apa? Ya kita. Yang namanya dhahik ya kita. Tidak ada dhahik pada selain manusia. Marjum, orang yang dirajam. Orang yang berzina dalam status muhsan, yang sudah menikah. Orang yang sama. Walaupun maksudnya berbeda. Itu musawah. Ini dua-dua ini, lihat. Kullun minhuma, dua perkara ini. Jika terbenar salah satu terhadap yang lain. A terbenar kepada B. B terbenar kepada, ini namanya mutasawiyan. Terbenarnya apa? Pada afrad. Misalnya gini. Guru pagi, guru siang, guru malam. Beda kan? Guru malam, guru siang, sama guru sore. Tapi muridnya sama. Guru bagi murid ini, yang siang adalah guru bagi murid yang sama. Pagi adalah guru bagi murid yang sama. Muridnya sama. Guru bagi ini. Tapi intibar yang berbeda. Paham? Wakis ala hadha. Wa illa, dan jika tidak, yakni kalau tidak terbenar keduanya, fa in lam yasduq wahidun minhuma ala syai'in mimma sadaqa alaihi al-akharu fahuma mutabayinani kal insani wal farasi wa minhul islamu wal jizyatu. Maka jika tidak terbenar salah satu daripada keduanya di atas sesuatu pun daripada sesuatu yang terbenar di atasnya oleh yang lain, maka keduanya namanya mutabayinah, seperti manusia dan kuda. Dan di antara daripada tabayun adalah Islam dan bayar pajak. Jizyah, bayar jizyah. Jadi gini, tadi saling terbenar. Makna saling terbenar, saling mencakupi. Makna A terbenar kepada yang dicakupi oleh B, makna B terbenar kepada yang dicakupi pada A. Karena mafhumnya tak berbeda. Sekarang bukan begitu. Tidak saling terbenar. Bagaimana tidak saling terbenar? Yakni fa'in, ada tafsir lagi. Apabila dua perkara tersebut tidak saling terbenar pada makna ataupun afrad yang dikandungnya. A tidak terbenar kepada afrad dikandung B. B tidak terbenar kepada makna ataupun afrad yang dikandung oleh A. Itu namanya tabayun. Insan terbenar kepada kita. Apakah terbenar faras? Kita faras. Ya, sesuatu, kita ini terbenar insan, tidak terbenar pada yang terbenar faras, tidak terbenar insan. Coba carikan satu farad, satu benda ataupun satu manusia yang dia terbenar faras, nggak ada. Coba carikan satu faras, insan yang terbenar faras. Coba carikan satu kuda, satu binatang kuda yang dia bisa kita katakan dia adalah manusia, tidak ada. Keduanya saling berbeda. Di antara daripada tabayun adalah Islam wal jizyah. Islam tidak bayar jizyah. Islam kan berbeda, status agama kita apa? Jizyah adalah umpeti ya. Bayar pajak lah bagi orang non-Islam. Bagi orang yang masuk dalam negara Islam. Jizyah itu bayar umpeti, sedangkan Islam adalah status agama. Mafhumnya berbeda kan? Tapi yang namanya Islam, yakni masyarakat Islam, ya tidak ada jizyah. Yang kena jizyah ya bukan Islam. Masadaknya berbeda. Wa illa fa in sadaka syai'un minhuma ala ma sadaka alaihi al-akharu wa bil aksi fa bainahuma umumun wa khususun mutlaq kal insani wal hayawani wa minhu al-ghuslu wal inzalu. Dan jika tidak, tadi apa? Tidak terbenar dalam semua sisi. Tidak terbenar dalam semua sisi. Sekarang yang pertama apa? Terbenar dalam semua sisi. Keduanya saling terbenar pada semua sisi. Yang kedua, tidak terbenar dalam semua sisi. Sekarang terbenar satu sisi. Maka fa in sadaka, maka jika tidak. Fa in sadaka. Ini jika tidak yang kedua ya. Illa yang pertama adalah menafikan yang pertama. Wa illa yang kedua menafikan yang kedua.
Dan jika tidak, dalam arti terbenar salah satu keduanya di atas sesuatu daripada sesuatu yang terbenar di atasnya oleh yang lain. Fa in sadaka, maka jika terbenar sesuatu daripada keduanya di atas sesuatu yang terbenar di atasnya sesuatu oleh yang lain dan juga kebalikan, maka di antara keduanya umum khusus mutlak seperti manusia dan binatang. Yang namanya binatang. Binatang dengan istilah filsafat ya. Oke, hayawan masuk insan. Pada yang insan, Farad, Tunku Zayadi, dia hayawan dan juga insan. Pada Faras tidak terbenar insan, terbenar hayawan. Taib umum khusus mutlak. Dalam arti coba lihat definisi untuk memahami definisi ini. Terbenar sesuatu daripada keduanya. Ini insan dan hayawan. Terbenar apa? Pada Ghazali. Wabil aksi dan juga kebalikan. Tapi tidak dalam semua sisi. Hanya satu sisi nih kan. Kan jangkauan hayawan lebih luas daripada insan. Yang terbenar hayawan belum tentu terbenar yang terbenar insan pasti hayawan. Dan di antara umum khusus mutlak mandi dan inzal. Mandi dan inzal. Inzal itu keluar mani, wajib mandi, pasti mandi. Mandi boleh karena inzal dan bukan karena inzal. Jelas ya? Semua mafhum, semua makna, dua makna kalau kita koneksikan pasti tidak terlepas dari 4 kategori. Yang terakhir umum khusus in sadaka min ghairi aksin. Tadi aksin. Karena pada insan, pada hewan terbenar insan. Pada hewan, pada satu farad nih ya. Ghazali terbenar insan, terbenar hewan. Sisi yang lain, pada yang terbenar hewan, tidak terbenar insan. Misalnya pada faras. Taib. Jadi salah satunya jangkauannya lebih umum. Wa in sadaka, dan jika terbenar, kalau lihat syarah, jika terbenar sesuatu daripada keduanya di atas sesuatu yang terbenar di atasnya oleh yang lain tanpa ada kebalikan. Ini dibalik sawabuhu yang bagus, yang benar bukan yang bagus, yang benar ungkapannya wa in sadaka syai'un minhuma ala ba'dhi ma sadaka alaihil akharu wa bil aksi. Fabainahuma umumun wa khususun min wajhin kal hayawani wal abiyadi wa minhu hillun nikahi ma'al milkil yamini. Maka di antara dua perkara tersebut umum khusus min wajhin seperti hayawan dan putih. Binatang dan putih yang berwarna putih. Oke? Keduanya saling bertemu dan saling terpisah. Itu umum khusus min wajhin. Manusia yang berwarna putih, dia terbenar hayawan, terbenar abiyat. Papan tulis terbenar abiyat, tidak terbenar hayawan. Kerbau ataupun kambing yang warna hitam terbenar hayawan, tidak terbenar abiyat. Contoh di antara wa minhu di antara daripada umum khusus min wajhin, halalnya nikah beserta milkil yamin, milkul ya. Ada perempuan yang bisa dinikahi dan dia milkul yamin. Ada yang dinikahi bukan milkul yamin. Ada milkul yamin tapi tidak bisa dinikah. Ada yang bertemu, ada yang terpisah. Taib. Ada pertanyaan? Ada lanjut. Faslun. Fasal yang lain. Al-ma'lumatu kulluha arba'atu aqsamin. Semua informasi itu 4 pembahagian. Semua informasi itu 4 pembahagian. An-naqidan, yang pertama 2 yang bertentangan. Naqidan. Apa definisi naqidan? Wa huma alladzani la yajtami'ani wa la yartafi'ani kal wujudi wal adami. Naqid adalah 2 perkara yang tidak boleh bertemu dan tidak ada keduanya. Seperti wujud dan adam. Oke? Boleh nggak satu benda itu dia tidak ada dan juga dia tidak ada dan dia juga tidak ada. Ya, Mbak. Misalnya gini. Dia ada dan dia tidak ada, tidak bisa kan? Ya jitami bisa nggak suatu benda dia itu ada
pada waktu yang sama dia juga tidak ada. La yajtami'ani, mesti salah satu. La yartafi'ani ada satu perkara, ada satu benda. Taruhlah satu benda. Dia bukan wujud, tidak wujud. Dan dia juga wujud. Kan tidak wujud kan wujud. Juga nggak mungkin. La yartafi'ani, bahwa dia tidak berstatus wujud dan juga tidak berstatus tidak wujud. Nggak mungkin. Seperti harakah dan sukun. Genap dan ganjil pada bilangan. Mesti salah satu. Genap dan ganjil. Boleh nggak satu bilangan itu dia genap dan ganjil? Nggak mungkin. Mesti salah satu. Bertemu keduanya. Dia genap dan dia ganjil. Nggak mungkin. Boleh nggak dia satu bilangan dia bukan genap dan bukan kan? Yartafi'ani. Nggak boleh juga. Mesti salah satu. Itu namanya nakid. Nakid. Tidak boleh bertemu. Tidak boleh tidak ada keduanya. Itu nakid. Diddan. Wadiddani wahuma alladhani la yajtami'ani wa yumkinu irtifa'uhuma kasawadi wal bayadi. Dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan itu adalah dua perkara yang tidak boleh bertemu keduanya dan mungkin tidak ada keduanya seperti hitam dan putih. Hitam dan putih. Pada suatu benda yang ada hitam, pada tempat yang ada hitam itu tidak ada putih. Begitu juga sebaliknya. Tidak boleh bertemu. Boleh enggak keduanya tidak ada? Boleh. Warna merah. Putih atau pada tempat yang berwarna merah. Yang berwarna merah dia bukan hitam dan bukan putih. Tapi pada yang ada putih tidak boleh ada hitam. Bukan di samping ya, pada tempat yang sama. Paham? Misalnya warna papan ini putih. Pada waktu yang sama dia hitam, nggak mungkin. Oke? Ini namanya apa? Diddan. Diddan. Lebih mudahnya adalah diddan itu dua wujud. Hitam ada, putih juga Tapi kalau nakidain salah satunya wujud, salah satu bukan wujud. Satu isbat, satu nafi lah bahasanya. Wal khilafan. Dua yang berbeda, khilafan. Ini istilah yang berbeda. Wahuma alladzani yajtami'ani wa yartafi'ani kal harakati wal bayat. Khilaf apa? Dua perkara yang boleh bertemu keduanya dan boleh tidak ada keduanya. Seperti gerak dan putih. Gerak dan putih dua yang berbeda kan? Perempuan sama lelaki dua yang berbeda enggak? Dua yang berbeda, tapi boleh ijtima. Bukan jima, boleh ijtima. Wayartafian boleh enggak? Boleh khunsa. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Putih, kitab sama pulpen. Dua yang berbeda. Boleh bertemu? Boleh. Tidak ada keduanya? Boleh juga. Seperti ini contoh harakah, gerak dan putih. Boleh bertemu? Boleh juga tidak ada. Oke ya. Tapi duanya tetap berbeda. Maka diddan jangan artikan berbeda. Nakidain juga jangan artikan berbeda. Karena kosa kata-kata sangat sempit. Ya diddan, nakidain, khilafain. Yang keempat, wa mislani. Dua yang sama. Dua yang sama apakah sama? Dua yang sama apakah sama? Dalam arti dua yang sama pasti beda. Karena saat kita mengatakan dia ini sama dengan ini. Ya karena beda. Karena ada dua. Paham? Jadi mislani. Wahuma alladzani la yajtami'ani wa yumkinu irtifa'uhuma ma'a tasawil hakikati kal bayadi wal bayadi. Mislan adalah dua perkara yang tidak boleh ijtima, tidak boleh bertemu. Dan mungkin tidak ada keduanya. Beserta sama hakikat. Seperti putih. Warna putih dengan warna putih. Dua warna. Pada yang ada tempat berwarna putih, tidak boleh tidak ada putih yang lain. Hakikatnya sama kan? Oke. Ijtima tidak boleh. Boleh nggak tidak ada keduanya? Boleh warna yang lain. Sama ataupun serupa itu pasti berbeda. Dua yang sama pasti dua yang berbeda walaupun kadang hakikatnya sama. Taib. Wal munafatu bainan naqidaini bidzat. Dan bertentangan di antara dua naqidain itu bidzat, langsung. Bidzat itu dengan langsung. Tidak ada tanpa perantaraan. Ini. Harakah dan sukun. Kenapa ada kontradiktif antara gerak dengan tetap?
Kena bertentangan, kontradiktif antara gerak dengan tetap. Kenapa? Karena keduanya langsung tanpa ada perantara yang lain. Dalam arti bukan karena lazim. Gini, tetap dengan bukan tetap apa? Gerak. Bukan tetap. Gini, gerak dengan tetap, bukan gerak. Tetap. Bukan tetap, bertentangan juga kan? Jadi bertentangan antara satu dengan yang lain itu langsung. Sekarang wahal munafatu diddi liddihi lidzati aw lisarifi qaulani ashharuhuma atsani. Adakah bertentangannya diddun bagi didnya yang lain karena langsung ataupun karena ada perantara. Itu dua pendapat. Yang paling masyhur dari dua pendapat itu adalah yang kedua. Jadi gini, tadi ada apa? Naqidain, diddain, khilafain, mislain. Semuanya berbeda kan? Naqidain bertentangan antara keduanya karena langsung. Bukan karena ada faktor eksternal. Internalnya langsung bertentang. Sedangkan diddain berbeda antara satu did dengan did yang lain itu karena bukan faktor internal tapi eksternal. Ada faktor yang lain, ada penengah lah. Contoh di belakang apa? Diddain. Putih dan hitam. Kenapa putih itu tidak bertentangan dengan? Kenapa putih itu berbeda ataupun did daripada hitam? Ataupun kalau bahasa lain, kenapa buta itu berbeda dengan melihat? Oke? Karena lazim daripada ini bukan ini. Contoh gini, hitam dan putih. Bertentangan antara hitam dan putih. Jadi gini, sebenarnya sudah jelas saya maksudnya. Tapi kenapa sampai berbeda? Antara satu dengan yang lain pada abdidin kenapa sampai berbeda? Karena putih. Putih itu apa? Putih dengan hitam, sah? Ini kita bukan tanya status. Kenapa hitam dan putih itu berbeda? Bertentangan. Karena makna, misalnya bertemu antara putih dan hitam. Putih itu lawan daripada putih apa? Bukan putih. Lawan daripada hitam? Bukan hitam. Bukan hitam itu dengan bukan putih apa? Ya, merah. Jadi baru oke. Jadi dia tidak langsung. Walaupun secara kasat kita karena kita sudah ini adalah amrun daruri, aksiomatik, nampak langsung bertentangan, tapi salah satu bertentangan dengan yang lain. Dia tidak boleh bertemu dengan ini karena lazimnya nanti tidak ada ini. Misalnya begini. Contoh melihat dengan buta. Buta itu lazim untuk tidak melihat. Melihat lazim untuk tidak Jadi keduanya saling bertentangan setelah kita melihat dampak. Lazimnya melihat. Kenapa lihat dengan buta tidak boleh bertemu? Karena kalau bertemu antara kedua, lihat itu bukan lihat, ya bukan buta. Ini buta, ini melihat. Mau kita gabung, boleh nggak pada seseorang dia buta dan dia melihat? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia, ini buta kan? Karena kalau dia melihat, tidak boleh menafikan ini. Menetapkan ini untuk buta tidak boleh karena itu tidak boleh bertemu. Karena melihat ke faktornya. Karena kalau kita menetapkan buta, ya bukan melihat. Kalau kita menetapkan melihat, ya bukan buta. Enggak langsung. Taib. Maka di sini sampaikan wahal munafatu diddi lidzat aw lisarif. Ini yang paling masyhur. Yang paling masyhur ya. Bukan yang paling benar.
Oke. Wat takabulu baina ma adal mislaini ala arba'ati anwa'in. Dan pertentangan di antara selain mislain itu ada 4 macam. Tabat, takabul bin nafi wal isbat, wa bil malakah wal adam, kal basari wal ama, wa bit tadayufi kal ubuwati wal bunuwati. Jadi kan ini makna takabul. Ingat, ini takabul secara istilah. Ini ada dalam syarah. Cuma saya jelaskan. Takabul dalam arti, takabul secara istilah, tidak boleh bertemu keduanya pada satu tempat. Di antara 4 yang tadi, didden tidak boleh bertemu pada satu tempat. Nakidhen tidak boleh bertemu pada satu tempat. Sedangkan khilafen, boleh nggak ijtima? Boleh nggak ijtima? Khilafen. Sedangkan mislain, nggak boleh. Maka di sini sampaikan, takabul di antara sesuatu yang bukan mislain. Itu ada 4 perkara, ada 4 macam. Yang pertama tabat. Tabat itu didden, 2 yang. Jadi gini. Hubungan antara 2 yang bertentangan itu tabat. Ya didden lah. Didden kan 2 yang bertentangan. Statusnya apa? Tabat. Wa takabul bainan nafi wal isbat. Inilah tanakut. Pertentangan di antara satu sebut, satu nafi. Berdiri, si Z berdiri, si Z bukan berdiri. Satu isbat, satu nafi. Ini namanya tanakut. Dan takabul bil malakah. Ini ataf ke belakang. Takabul dengan malakah dan adam. Ini satu malakah itu wujudi. Adam ya amrun adami. Seperti buta, melihat dan buta. Melihat itu bisa wujudi kan? Wujud kan? Melihat. Makna buta apa? Ya tidak melihat. Ini istilahnya apa? Malakah wal adam. Malakah itu amrun wujudi. Melihat. Melihat adalah cara yang sudah dimiliki oleh manusia secara malakah. Ada nggak? Ada. Seperti hidup. Hidup itu wujudi, malakah. Hidup. Sedangkan mati adalah apa? Bukan hidup menurut filsuf nih. Menurut filsuf. Wa tadayuf, hubungannya adalah tadayuf. Tadayuf itu 2 takabul tapi saling terkoneksi. Seperti ayah dan anak. Sifat ayah dan sifat anak. Ada orang tua, ada anak. Kan ada konektivitas antara keduanya. Apa? Kalau kita lihat ke atas, ayah. Lihat ke bawah, anak. Ayah dan anak berbeda nggak? Makna ayah bukan anak, anak bukanlah tapi saling takabul nggak? Berbeda nggak? Berbeda, tapi berbedanya apa? Tabayuf, saling terkoneksi. Tapi kalau contoh tadi malakah basar, ada terkoneksi nggak? Yang melihat bukan buta, buta bukan melihat, putus. Gini, tabar itu 2 yang berbeda, dan yang sebagaimana yang sudah dijelaskan. Tanakut 2 yang berbeda, satu sebut, satu nafi. Yang ketiga, malakah wal adam 2 yang berbeda. Yang keempat, tadayuf 2 yang berbeda tapi saling terkoneksi. Walaupun berbeda tapi saling terkoneksi. Oke. Taib. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marju wal ma'ab. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.